Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas mengenai konsep kebijakan dan implementasi dalam pengelolaan kelas. Dan pembahasan ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan, tepatnya pada ujian tengah semester. Dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Minandar, MD. Nah, oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Siti Alif Munaro dengan nomor pokok mahasiswa 201003 1050 dari Pendidikan Matematika 3B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ternate Bangsa Karawang, tahun ajaran 2021-2022. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kelas, di mana mencakup mengenai pengertian pengelolaan kelas, konsep pengelolaan kelas, kemudian ada kebijakan dari pengelolaan kelas, kemudian ada implementasi dari pengelolaan kelas, dan yang terakhir ada kesimpulan, kemudian yang terakhir ada daftar pustaka yang akan saya cantumkan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pengelolaan kelas atau definisi dari pengelolaan kelas. Nah, menurut Ahmad Tembun dalam Supriyanto 1991-22 mengatakan bahwa pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembangkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang ingin ditetapkan atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada pengelolaan kelas, pengertiannya secara umum, yaitu keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kelas bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Kemudian, bagaimana suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana-prasarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran dan hubungan interpersonal yang baik antar guru dengan siswa maupun antar siswa dengan siswa. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu tentang konsep pengelolaan kelas. Nah, di sini kita harus mengenal dulu apa itu konsep pengelolaan. Nah, konsep pengelolaan kelas itu merupakan interaksi antar guru dan murid dalam sistem pembelajaran, di mana adanya interaksi yang harus dilakukan serta pembinaan fasilitas yang dapat mempermudah bagi guru dan murid untuk proses belajar mengajar agar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian masih mengenai konsep pengelolaan kelas. Nah, di sini ada tujuan dari konsep pengelolaan kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi di kelas. Kemudian yang ketiga, dapat terwujudnya belajar mengajar yang baik dan efektif. Kemudian yang keempat, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar atau alat-alat peraga dalam belajar. Yang kelima, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, dan serta sifat-sifat individunya. Kemudian, masih dalam konsep pengelolaan kelas, pengelolaan kelas itu penting bagi siswa dan guru. Adapun pentingnya pengelolaan kelas bagi siswa, yang pertama mendorong mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah laku dan mengendalikan diri. Yang kedua, memberikan tingkah laku sesuai dengan tata tertib dan menyadari bahwa teguran guru adalah kasih sayang, bukan tanda marah. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas serta tingkah laku yang wajar sesuai dengan tagar aktivitas kelas. Kemudian, apa sih pentingnya pengelolaan kelas bagi guru? Nah, pentingnya pengelolaan kelas bagi guru yang pertama, mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam melihat kelancaran penyajian dan langkah-langkah pengajaran secara tepat dan baik, memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil, serta memahami strategi yang digunakan dengan masalah tingkah laku siswa yang berbeda. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menyadari akan kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensi. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai kebijakan pengelolaan kelas. Nah, pengorganisasian kelas adalah suatu rentetan kegiatan guru yang menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Misalnya yang pertama, pengaturan penggunaan waktu yang tersedia untuk setiap mata pelajaran. Yang kedua, pengaturan ruang dan perabotan kelas. Yang ketiga, pengelompokan siswa dalam belajar disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswanya itu sendiri. Kemudian masih dalam kebijakan pengelolaan kelas. Nah, menurut para ahli, menurut Gamara 2006 menyatakan bahwa dalam rangka mengatasi masalah gangguan kelas dalam pengelolaan kelas dapat dipergunakan prinsip pengelolaan kelas, yaitu diantaranya ada hangat dan antusias, tantangan bervariasi, kelulusan, penekanan pada hal-hal positif, dan penanaman disiplin diri.
Kemudian masuk ke implementasi pengelolaan kelas. Nah, di sini saya telah melakukan observasi pada salah satu sekolah dan bisa dilihat profil objek observasi saya yaitu di Sekolah Dasar Negeri Salaman II yang beralamat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Untuk lebih tepatnya bisa diperhatikan pada PowerPoint. Kemudian masih diimplementasi pengelolaan kelas. Nah, di sini saya melakukan observasinya di kelas 5 di SD Negeri Salaman 1 dengan narasumbernya yang bernama Ibu Yusumati SPT selaku wali kelas dan pengajar di kelas 5. Dan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, saya bertanya mengenai jumlah siswa dalam satu kelas tersebut. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan, saya mendapatkan bahwa total dari siswa di kelas 5 SD Negeri Salaman 1 diletakkan 26 dengan spesifik perempuan 14 dan laki-laki 12. Kemudian saya mengajukan pertanyaan pendekatan yang dilakukan dan saya memperoleh informasi dari narasumber bahwasannya pendekatannya yang dilakukan itu secara langsung yang dilakukan dalam prinsip pengelolaan kelas dengan pendekatan secara langsung. Kemudian saya menanyakan media pembelajaran apa yang digunakan semasa kegiatan belajar mengajar. Dan saya memperoleh informasi bahwasanya media pembelajaran yang digunakan masih sangat sederhana, mulai dari buku bacaan, buku motivasi, dan ada juga bentuk-bentuk kubus, kalor, dan sebagainya untuk siswa dapat mengenal lebih dalam tentang materi pada matematika. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang saya ajukan yaitu apa ada tantangan dan hambatan dalam melakukan pengelolaan kelas. Nah, berdasarkan informasi yang saya peroleh, saya memperoleh informasi bahwasanya pengelolaan kelas terdapat tantangan dan hambatannya itu dari segi sarana dan prasarananya sendiri yang masih sangat minim. Dan itu yang saya dapatkan dari hasil observasi saya. Kemudian masih diimplementasi pengelolaan kelas. Nah, berdasarkan hasil observasi, ada beberapa cara yang dapat mengecilkan hambatan dalam pengelolaan kelas ya. Menurut Jamara dan Jane 2006 ialah yang pertama kita bisa membuka kegiatan belajar dengan penuh apresiasi. Yang kedua, kita bisa menjelaskan program belajar yang harus dilakukan peserta didik. Yang ketiga, kita bisa mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan belajar peserta didik. Kemudian yang keempat, kita bisa menyajikan bahan ajar dengan pendekatan yang sesuai. Kemudian yang kelima, kita bisa memotivasi kegiatan belajar peserta didik melalui penguatan penghargaan ataupun melalui apresiasi. Nah, kemudian masih diimplementasi pengelolaan kelas. Nah, menurut Nade Bidata, untuk mengelola kelas secara efektif itu juga perlu diperhatikan hal-halnya. Yang pertama, kita perlu memperhatikan kelas. Yang kedua, kita perlu memperhatikan gurunya. Yang ketiga, kita perlu memperhatikan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan. Dan yang keempat, kita perlu memperhatikan kelompok yang memiliki pengaruh pada anggota-anggotanya. Misalkan pengaruhnya negatif. Kemudian yang kelima, kita bisa memperhatikan praktik gurunya dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang terakhir, yang keenam, adanya struktur kelompok, pola komunikasi, dan kesatuan kelompok. Kemudian di kesimpulan, nah jadi pengelolaan kelas adalah kegiatan yang terencana sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal, membangun iklim sosial emosional yang positif, serta menciptakan suasana hubungan interpersonal yang baik, sehingga diharapkan proses belajar dan mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang sehingga tercapailah tujuan dari pembelajaran itu. Jadi penting sekali interaksi antar guru dan murid supaya tujuan dari pengelolaan kelas berjalan dengan baik. Berikut saya lampirkan sumber-sumber yang saya ambil. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.